Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana senantiasa selalu memberikan kita beribu-ribu nikmat yang takkan pernah kita dapat menghitungnya satu persatu. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, hingga saya bisa untuk menyelesaikan tugas aswaja ini insyaallah. Salawat serta salam senantiasa semoga Allah curahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk membersihkan waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yudhistira Ahmad Sholahuddin, kelas karyawan semester 3. Baik, langsung saja. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruk suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Sedangkan moral adalah perbuatan atau tingkah laku yang digunakan oleh manusia dalam bertindak, yang di dalamnya terdapat batasan-batasan yang terbentuk oleh adat istiadat suatu daerah. Sedangkan susila adalah upaya untuk membimbing suatu masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan ilmu akhlak sendiri adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat manusia sejak lahir. Moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Persamaan akhlak, etika, moral, serta susila, persamaan ketiganya terletak pada fungsi dan peran, yaitu menentukan hukuman atau hukum atau nilai dari suatu perbuatan manusia untuk ditetapkan baik atau buruknya. Tujuannya sendiri adalah membentuk kepribadian manusia yang lebih baik. Kemudian yang pertama, akhlak. Akhlak adalah suatu sifat yang terdapat dalam diri manusia. Dan moral adalah suatu hasil dari penentuan dari sifat, perangai, kehendak, pendapat yang layak dapat dikatakan benar. Salah dan baik, buruk dalam perilaku manusia. Kemudian kesusilaan adalah suatu aturan atau bimbingan hidup yang lebih baik, sopan dan beradab dalam bermasyarakat. Sedangkan perbedaan antara akhlak, etika, moral, dan susila terdapat pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik serta buruknya landasan dan kedudukannya. Yang dimaksud dengan sumber ajaran akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam. Dalam sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi menjadi landasan dari sumber akhlak itu ada dua, yaitu Al-Quran serta Sunnah. Kemudian konsep baik dan buruk ajaran akhlak dapat diukur atau ukurannya adalah baik dan buruk menurut Al-Quran dan Sunnah, bukan menurut manusia, karena pandangan manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah sudah pasti memiliki tujuan yang lebih baik atau memiliki tujuan yang sama. Kemudian Rasulullah SAW
telah mengajarkan kepada kaum muslimin tentang tata cara mengucapkan sholawat, sebagaimana mencintai keluarga Rasulullah SAW yang mulia dan berlepas diri dari musuh mereka adalah masalah penting yang telah diwajibkan oleh Islam dan telah dianggapnya sebagai bagian dari cabang agama. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kecintaan ini merupakan upaya dari Allah SWT atas risalah yang disampaikannya, yakni kecintaan yang mendorong manusia kepada makom kedekatan ilahi dan mampu memasuki pintu kebahagiaan yang abadi. Dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus memberikan penghormatan khusus kepada mereka merupakan suatu keharusan. Dari sinilah mencintai keluarga dan sahabat Nabi adalah mengikuti teladan Rasulullah SAW yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mencintai Nabi Muhammad SAW. Juga menyayangi anak yatim. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang menyayangi dan menyantuni anak yatim, maka di surga ia akan dekat dengan Rasulullah SAW, layaknya jari telunjuk dan jari tengah. Seperti inilah jarak antara dekatnya Rasulullah SAW dengan orang yang istilahnya menyayangi, bersikap baik, sayang terhadap anak yatim. Bahkan Allah juga memerintahkan umatnya untuk menyayangi anak yatim sebagai ibadah yang mulia dengan pahala yang tiada tara. Akhlak terhadap Allah SWT. Jadi dapat disimpulkan bahwa akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah beribadah dengan baik-baik, sebaik-baiknya. Usaha kita untuk beribadah kepadanya karena bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya makhluk. Dan adapun akhlak terhadap Rasul, yaitu dengan meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian akhlak tasawuf. Demikian Allah telah memberikan contoh konkret mendidik akhlak. Besar harapan anak-anak tumbuh menjadi manusia-manusia muslim yang berakhlak luhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat tersebut mengisyaratkan agar berbuat baik dan sopan santun dengan sesama manusia, yaitu dilarang untuk memalingkan mukanya yang didorong oleh penghinaan dan kesombongan. Kemudian tidak menggaduh di hadapan guru. Pun begitu dengan guru. Ketika mereka sedang menyampaikan sesuatu, maka dengarkanlah dengan seksama. Tak ada satupun yang berbicara atau bercanda atau kemudian lari-larian, tidur. Itu sesuatu perilaku yang kurang baik atau tidak beradab, tidak sopan, tidak mencerminkan seorang pelajar, seorang yang berpendidikan. Seperti itu. Rendah dirilah di hadapan gurumu, rendah diri di hadapan guru. Sebab orang yang sombong biasanya akan sulit menerima apa yang telah disampaikan oleh orang lain. Jadi kita senantiasa harus memiliki sifat yang rendah diri, tawadhu. Jangan pernah ada dalam diri kita sifat sombong, takabur, jangan. Karena sifat itulah yang biasanya akan membuat kita sulit untuk menerima sesuatu yang disampaikan oleh
orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unjur makola, wala tanjur man kola. Ambil yang baiknya, jangan pernah lihat orangnya. Ketika sesuatu itu baik maka ambil, ketika sesuatu itu kurang baik jangan, maka tinggalkan. Karena segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna, kesempurnaannya milik Allah SWT. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.